Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Alfi, Andre, Anissa. Oke, baik. Pada pagi hari ini berarti masuk semua ya. Bagus. Oke, langsung dibuka aja ya bukunya. Yang ini, buku PAI, buku Akidah Akhlak. Oke, kita buka pada halaman 25. Halaman 30. Gimana? Adakah udah ketemu? Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai khodok dan khodar. Nah, kita lihat ya pada halaman 31. Nah, itu ada 3 gambar. Ada 3 gambar yang berbeda. Kita amati dulu ya. Ini Ibu juga Ibu tampilkan di depan. Yang pertama, itu ada seorang anak laki-laki dan perempuan. Nah, untuk gambar yang kedua ada gambar ini, ada orang menikah. Nah, yang ketiga itu ada gambar orang yang lagi mengurusi jenazah. Nah, anak-anak semuanya bisa mengamati ya. Mengamati 3 gambar tersebut. Nah, udah selesai mengamati gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama. Nah, untuk gambar yang pertama itu kan ada anak laki-laki dan perempuan. Nah, itu merupakan perbedaan bahwa kita itu dilahirkan itu tidak sama. Namun berbeda-beda, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar tentang ini, menikah. Nah, itu merupakan jodoh. Nah, jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah dari zaman kita belum diciptakan. Nah, yang ketiga itu ada pengurusan jenazah. Nah, lahirnya seseorang dan kematian seseorang itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Oke, langsung aja dibuka halaman selanjutnya, yaitu mengenai pengertian khodok dan khodar. Nah, di sini ada yang tahu nggak secara bahasa khodok itu apa dan khodar itu apa? Ada yang tahu? Belum? Sebelumnya udah ada yang pernah dengar apa belum mengenai khodok dan khodar? Udah? Ya, bagus. Sebelumnya rukun iman itu ada berapa? Ya, bener. Rukun iman itu ada 6. Nah, iya. Ada yang bisa nyebutin nggak rukun iman itu apa aja? Oke, iya. Alif. Iya, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, benar, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada khodok dan khodar. Nah, pada pagi hari ini itu kita akan membahas mengenai khodok dan khodar. Yang pertama itu ada khodok. Nah,
secara bahasa, qada itu merupakan hukum atau ketetapan atau perintah atau kehendak. Nah, kalau qadar itu apa? Itu ada, kalau qadar itu kepastian nasib atau ukuran. Nah, secara istilah qada itu apa? Ada yang tahu? Itu dibaca di buku kan ada. Siapa yang bisa? Ayo. Oke. Apa? Benar. Qada merupakan suatu ketentuan dari Allah itu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya semuanya itu sejak zaman ajali. Jadi sebelum kita itu dilahirkan atau sebelum semuanya itu diciptakan, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, selanjutnya yaitu qadar. Lah, kalau qadar itu merupakan perwujudan dari qada. Kok bisa begitu, Bu? Iya kan? Nah, Ibu kasih contoh ya. Misalkan itu pada zaman azali, nah kita misalnya si A, ini udah dituliskan atau udah ditetapkan Allah bahwa dia akan lahir perempuan. Nah, sebelum dia lahir, kan kita belum tahu bahwa si A itu udah nanti lahir perempuan atau laki-laki, kan kita belum tahu. Nah, pada waktu si A itu sudah dilahirkan, kita baru tahu bahwa, wah, dia ternyata dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan. Nah, itu yang pada waktu dia ditetapkan itu dikatakan sebagai qada. Nah, pas dia udah lahir, nah itu bisa dikatakan dengan qadar. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ya? Langsung ke selanjutnya yaitu qada dan qadar. Itu kan bisa kita kenal itu dengan sebutan takdir ya. Nah, takdir itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak? Ya, yang pertama itu ada takdir mu'alaq dan yang kedua ada takdir mubrom. Ada yang bisa menjelasin takdir mu'alaq itu apa, takdir mubrom itu apa? Yang pertama, takdir mu'alaq merupakan takdir yang bisa diubah. Takdir yang bisa dirubah itu yang gimana tuh, Bu? Ya, takdir yang bisa dirubah itu contohnya. Misalnya, kemarin pas waktu ulangan nilainya jelek, nilainya dapat 6 misalnya. Nah, tapi dia itu nggak mau kalau nilainya seperti itu. Nah, dia berusaha terus belajar, terus waktu ulangan lagi nilainya dapat 9. Nah, itu merupakan takdir yang dapat dirubah. Yang tadinya itu nggak bisa, tapi dia berusaha dan belajar, nah dia bisa. Nah, seperti itu bisa dikatakan dengan takdir mu'alaq atau takdir yang dapat dirubah. Yang kedua ada takdir mubrom. Nah, kalau takdir mubrom ini kebalikan dari takdir mu'alaq. Jadi, takdir mubrom itu merupakan takdir yang tidak dapat dirubah. Misalnya apa, Bu? Misalnya jodoh. Itu kan tidak dapat dirubah. Udah ditentukan oleh Allah dan tidak dapat dirubah. Yang kedua, yaitu ada kematian. Kan nggak ada yang tahu dan nggak bisa dirubah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya yaitu mengenai hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama itu ada melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Nah, kita kalau dikasih ujian, kita itu ya harus bersabar karena itu merupakan sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau kita itu diberi keberuntungan, nah kita itu juga harus bersyukur seperti itu. Yang kedua ada terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Terus yang ketiga ada apa? Ya benar, mampu optimis dan giat.
Keempat, ada apa? Ya, benar, menenangkan jiwa. Oke. Ini mau ada yang ditanyain enggak? Yuk, yang mau bertanya, nggak apa-apa. Daripada nanti waktu ulangan malah nggak bisa. Jadi sekarang yang belum tahu bisa ditanyakan kembali. Oke, setelah itu dibuka pada halaman bentar. Dibuka pada halaman 37. Nah, itu ada latihan. Ini mau dikerjakan dulu sendiri-sendiri. Nanti Ibu kasih waktu. Nanti kita bahas bersama-sama atau langsung kita bahas. Lagi dikerjakan dulu ya. Ibu kasih waktu. Ini ada berapa soalnya? 20. Dikerjakan yang pilihan ganda aja dulu ya. Ada 20 soal. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, silahkan dikerjakan. Oke, udah 10 menit ya. Mari kita bahas bersama-sama. Udah selesai semuanya? Ya. Yang pertama, iman kepada Hodok dan Hodar adalah rukun iman yang Ya, benar. D jawabannya 6. Yang kedua, takdir yang masih dapat dirubah dari yang buruk menjadi baik disebut dengan takdir. Iya, benar. Mu'alaq. Nah, yang terakhir yaitu menghadapi musibah dari Allah adalah cara apa? Ya, benar, bersabar. Nah, udah selesai ya. Ini untuk ROM 2 sama ROM 3 itu dikerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, ini udah harus ganti jam ya. Oke, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.